Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Balik lagi bersama saya, Juleha Probo Anggraini. Dan seperti biasa panggilan ke saya Kakak Jule aja. Itu pokoknya request dari saya ya. Baik, untuk pertemuan kedua kita di mata kuliah Komunikasi Publik dan Presentasi ini, saya akan membahas mengenai teorinya. Mulai dari komunikasi publik. Sebenarnya apa itu komunikasi publik? Komunikasi publik, pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang ada di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Medianya apa saja nanti akan kita bahas. Atau bisa juga suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Kemarin ya, di pertemuan pertama kita juga sudah bahas sebenarnya sedikit mengenai komunikasi publik. Komunikasi berarti ada interaksi penyampaian informasi. Publik berarti kepada halayak ramai atau banyak orang. Berarti adanya penyampaian informasi kepada banyak orang. Kita akan lanjut. Sebenarnya pesan apa saja yang bisa disampaikan melalui komunikasi publik ini? Pesannya adalah bisa suatu informasi, ajakan atau gagasan, dan sarana yang bisa digunakan itu bisa media massa, orasi pada rapat umum, atau aksi demonstrasi yang pernah teman-teman ikuti. Bisa juga melalui blog, situs jejaring sosial, dan juga lain-lain. Ini sarananya banyak banget, jadi teman-teman bisa melakukan komunikasi publik ini. Dan sebenarnya apa aja sih karakteristik dari si komunikasi publik itu sendiri? Dan ini dia ciri-ciri yang membedakan komunikasi publik dengan komunikasi lainnya. Yang pertama adalah satu pihak atau pendengar cenderung lebih pasif. Kalau misalkan kita ingat di pertemuan pertama kita, saya sempat singgung mengenai khotbah Jumat. Di mana pada saat kita memang menjadi jamaah, kita itu menjadi pendengar yang pasif, yang hanya menerima pesan dari komunikator atau khatib. Yang kedua, interaksi antara sumber dan penerima sangat terbatas. Dan kita contohkan lagi di dalam khotbah Jumat, khatib dan jamaah tidak dapat melakukan interaksi yang lebih intens dari sekedar sebagai speaker dan listener. Dan lanjutnya lagi, umpan balik yang diberikan juga terbatas. Kita balik lagi nih bahas tentang khotbah Jumat. Jadi kalau misalnya jamaah bisa menyampaikan umpan balik, ini pun tidak bisa sekompleks pada saat kita melakukan komunikasi secara langsung dua arah dengan orang yang memang kita tuju pertanyaannya. Dalam khotbah Jumat ini benar-benar kayak terbatas banget, dan jawabannya juga nggak boleh panjang-panjang, pertanyaan juga nggak boleh panjang-panjang. Jadinya memang ada kesempatan untuk jamaah lain menyampaikan pertanyaan atau informasi lainnya. Dan juga di poin keempat, dilakukan di tempat umum seperti kelas, auditorium, tempat ibadah. Dan ini tentunya komunikasi publik untuk khotbah Jumat dilakukan di publik, yaitu misalnya di masjid. Kalau misalnya teman-teman Nasrani atau mungkin teman-teman pernah ke gereja, di situ kan ada ibadah ya. Jadi itu pun dilakukannya di tempat umum, yaitu gereja. Dan kita lanjut ke ciri-ciri yang kelima, yaitu dihadiri oleh sejumlah besar orang. Namanya juga komunikasi publik, berarti menyampaikan informasi kepada halayak ramai, tentunya akan dihadiri oleh sejumlah besar orang. Atau yang disebut dengan banyak orang gitu kan ya. Lanjutnya adalah biasanya telah direncanakan. Kita balik lagi ke khotbah Jumat. Pastinya kalau misalnya teman-teman ikutan khotbah Jumat itu akan dilaksanakan setiap Jumat, dan itu biasanya telah terjadwal memang setiap hari Jumat. Dan lanjutnya yaitu sering bertujuan untuk memberikan penerangan, menghibur, penghormatan, dan membujuk. Jadi di sini pastinya kalau kita balik lagi ke khotbah Jumat, tujuannya adalah kenapa sih ada khotbah Jumat gitu kan ya? Tujuannya adalah memberikan pemahaman. Sebenarnya ada informasi yang mungkin atau pemahaman yang memang teman-teman harus dapetin. Akhirnya makanya diadakan komunikasi publik melalui khotbah Jumat untuk mengetahui informasi tertentu. Dan ketiga, kita akan membahas tentang penyampaian komunikasi publik. Ini nih teman-teman, rumusnya. Kalau misalnya teman-teman persiapan komunikasi publiknya sudah bagus, plus cara penyampaiannya baik, itu akan menghasilkan komunikasi menjadi efektif. Karena kualitas penyampaian komunikasi publik itu bisa berupa pesan yang disengaja ataupun pesan yang tidak disengaja.
Dan di sini, teman-teman sebagai pembicara itu bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga atau pemaparan yang berharga dan menyampaikan dengan seefektif mungkin. Jadi benar-benar ya teman-teman, persiapannya yang sudah saya informasikan di pertemuan pertama, entah itu metode jangka panjang ataupun metode jangka pendek, itu benar-benar teman-teman harus dilaksanakan dengan baik. Dan ini dia. Dan untuk menyampaikan presentasi lisan dengan baik, teman-teman ini perlu banget nih memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, teman-teman harus punya perencanaan yang matang. Topik, teman-teman juga harus memilih dengan audiensnya siapa. Jadi harus mencocokkan nih antara topik yang akan teman-teman bawakan terhadap siapa yang mendengarkan. Jadi jangan sampai teman-teman salah kaprah. Misalnya topiknya adalah A, padahal ini untuk anak usia B, misalnya kayak gitu. Jadi tidak sesuai. Jadi benar-benar teman-teman juga harus tahu sebenarnya pendengarnya itu siapa. Teman-teman juga harus tahu pendengarnya itu kira-kira profesinya apa, usianya berapa, gendernya apa, seperti itu. Teman-teman juga harus mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin. Materi ini tidak boleh hanya dihafal saja dan tanpa difahami. Benar-benar teman-teman harus pahami dan paham betul terhadap materi yang akan teman-teman bawakan. Rencanakan bagaimana strategi penyampaian yang cocok. Ini nih strateginya, teman-teman itu harus juga bisa menyampaikan. Misalnya teman-teman dihadapkan dengan halayak umumnya adalah anak-anak TK usia sekian tahun, ya kan? Berarti teman-teman harus tuh bikin strategi, entah itu gamesnya dibanyakin gitu kan ya, presentasinya ada warna-warni, ada pembagian kertas bergambar, pokoknya benar-benar harus disesuaikan dengan halayak pendengar, halayak umum yang mendengarkan kita. Yang kedua, pada saat teman-teman ingin menyampaikan presentasi secara lisan, ini nih penting banget yaitu eye contact, kontak mata. Karena memang kontak mata ini bertujuan banget untuk benar-benar nih teman-teman bisa yakin untuk menyampaikan satu materi. Jadi nggak hanya melulu misalnya pada saat presentasi bukannya kontak mata ke audiens gitu kan ya ke depan, tapi teman-teman malah ke baca yang ada di belakang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang audiensnya nggak dilihat sama sekali. Itu tuh yang sayang. Jadi harus menggunakan kontak mata ke audiens. Dan lanjut, vokalik. Kecepatan berbicaranya juga teman-teman harus diasah, harus dilatih. Bagaimana nadanya, gimana irama suaranya. Lalu teman-teman juga harus belajar penekanan pada kata-kata yang memang perlu diperhatikan atau pada kata-kata penting. Sampaikan dengan suara yang jelas dan enak didengar agar dapat memukau pendengar. Jangan sampai teman-teman itu pada saat menyampaikan presentasi atau informasi kepada halayak umum atau kepada halayak ramai itu bergeming dan terlihat datar gitu kan ya. Baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan informasi atau saya akan menyampaikan presentasi mengenai gimana rasanya, aneh gitu kan ya. Jadi lebih baik teman-teman harus bisa belajar bagaimana sih cara berirama yang baik, berirama yang enak didengar oleh si pendengar. Yang keempat ini ada ketepatan, di mana penyampaian komunikasi publik hendaknya disesuaikan dengan situasi tertentu. Ketika memang teman-teman harus membaca, ini sebenarnya saya ingin menyampaikan komunikasi publik dalam kondisinya informal atau formal ya. Jadi teman-teman itu harus menyesuaikan penyampaian. Kalaupun memang di sini ternyata teman-teman dihadapkan dengan kondisi yang benar-benar formal, jangan pakai bahasa gaul. Jadi benar-benar harus disesuaikan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya teman-teman sedang dihadapkan dengan yang memang penyampaian informasinya berupa kegiatan yang informal, berarti teman-teman jangan yang terlalu baku banget bahasanya. Jadi semuanya harus disesuaikan. Pertimbangan apa yang diharapkan si pendengar untuk didengar. Jadi teman-teman di sini juga ketika ingin menyampaikan informasi, teman-teman harus berpikir kira-kira pendengar seneng nggak ya kalau misalnya saya ngomongin ini. Kira-kira pendengar
paham nggak ya terhadap materi yang saya sampaikan? Seperti itu. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai si pendengar. Kita akan lanjut mengenai pembahasan gangguan komunikasi publik. Gangguan di komunikasi publik itu ada beberapa macam, teman-teman. Mulai dari personal, ada mekanik, gangguan semantik, perbedaan budaya, dan ketiadaan feedback. Kita akan bahas satu-satu mulai dari gangguan personal. Gangguan personal ini berkaitan dengan kondisi fisik dari komunikan atau orang yang mendengarkan, dan juga kondisi fisik dari si komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Entah dia sedang lelah, lapar, ngantuk, dan juga berkaitan dengan kondisi psikologis. Misalnya memang komunikator yang menyampaikan informasi ini sedang gak ada minat, sedang ada masalah, sedang bete, dan lain-lain. Atau mungkin si komunikan yang memang tadi lelah, dia lagi bosan banget nih mau dengerin orang yang ingin menyampaikan komunikasi. Ini dia gangguan secara personal. Dan kita akan lanjut ke gangguan mekanik. Kalau gangguan mekanik ini biasanya berkaitan dengan suara atau kebisingan. Entah itu misalnya kita lagi menyampaikan informasi melalui Zoom gitu kan ya. Tiba-tiba di rumah ada mobil lewat, suara, atau ada motor lewat, ada yang nyalain kendaraan, pokoknya yang lain-lain. Atau mungkin kalau sekarang masih ada yang pakai radio. Kalau radio sekarang masih nempelnya di mobil ya. Tapi kalau di rumah kayaknya udah jarang kali ya yang dengerin radio. Nah, kalau misalnya kita lagi audiensnya seperti ini, apalagi melalui Zoom, biasanya kan banyak kayak gangguan-gangguan di rumah. Termasuk misalnya mungkin ayah kita atau diri kita itu lagi dengerin radio. Dan itu benar-benar volumenya kenceng. Itu juga termasuk suatu gangguan mekanik. Gangguan semantik. Kalau untuk gangguan semantik ini biasanya karena adanya perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan juga penerima. Biasanya terjadi pada istilah-istilah, simbol-simbol, atau jargon. Kalau misalkan gitu kan ya, siap gitu kan ya, jargon. Atau mungkin selamat pagi. Mungkin kalau di perusahaan lain, selamat pagi, kayak gitu. Ada juga yang perusahaan, selamat pagi, semangat pagi. Jadi beda-beda jargonnya. Jadi di sini adalah termasuk ke gangguan semantik. Yang keempat tadinya perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini sering banget karena memang antara komunikator dan komunikan biasanya kan dari berbagai kota, dari berbagai wilayah. Apalagi kalau misalnya kita melaksanakannya itu melalui virtual, ya kan? Bisa aja kita di Jakarta tapi pesertanya atau yang mendengarkan adalah orang-orang yang berada di luar pulau. Entah itu dia memang terbiasa menggunakan bahasa Papua, entah itu memang mereka terbiasa menggunakan bahasa Sumatera. Sehingga memang di sini ngerasa ada perbedaan budaya yang menjadi gangguan. Entah itu tiba-tiba saya mendapatkan misalnya dapat pertanyaan dari bahasanya mereka gitu kan, bukan bahasa Indonesia, sehingga saya harus mencari kamus bahasa mereka untuk mengerti, oh ternyata pertanyaannya ini loh, seperti itu gangguan komunikasi publik dari segi perbedaan budaya. Dan yang terakhir gangguan komunikasi publik dari ketiadaan feedback. Ini nih, kalau ini mungkin teman-teman gak 1-2 orang yang sering merasa bahwa ketika presentasi atau menyampaikan informasi kepada halayak ramai itu tidak ada timbal balik dari orang yang mendengarkan. Jadinya rasa kayak bosan nggak paham, udahlah. Jadinya ada pertanyaan, diem. Ada yang masih bingung, diem gitu kan ya. Karena memang mereka merasa bosan, karena mungkin nggak cocok sama materinya, atau mungkin nggak cocok sama orang yang ngebawain, dan lain-lain. Itu gangguan dari komunikasi publik yang saya rangkum adalah totalnya ada 5. Kita akan lanjut pembahasan mengenai presentasi. Presentasi teman-teman ini sering ngelakuin. Dan kalau dari pengertiannya, kita ingat presentasi berarti kita mempresentasikan sesuatu, memaparkan sesuatu. Kalau dari segi teorinya sebenarnya ini tuh bisa presentasi masuk ke dalam strategi komunikasi eksternal suatu organisasi atau perusahaan kepada stakeholder. Atau mungkin kalau misalnya kita lagi mau jualan gitu ya, dari perusahaan kita ke perusahaan lain yang memang membutuhkan para pejabat untuk hadir dan kita harus menyampaikan presentasi tersebut di depan mereka semua.
Presentasi ini benar-benar strategi gimana caranya supaya mereka paham terhadap poin-poin yang ingin kita sampaikan. Jadi nggak hanya cuap-cuap aja tanpa adanya presentasi, tapi ini benar-benar presentasi yang memang detail. Ini loh yang mau kita sampaikan, produk ini loh, atau fitur-fitur tambahannya ini loh terhadap produk yang ingin kita launching. Sehingga memang perusahaan ini dapat memperkenalkan mengenai profil perusahaannya, produk yang ingin ditawarkan, bahkan cita perusahaan kepada si stakeholder yang memang dituju. Dan teman-teman, presentasi ini sebenarnya punya tujuan utama. Apa sih tujuan utamanya? Dan tujuannya adalah bagaimana pokoknya ketika kita ingin menyampaikan presentasi, orang yang mendengarkan ini agar bisa lebih paham, karena memang dengan adanya presentasi berarti ada poin-poin yang memang diberikan pada saat penyampaian informasi tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman termasuk orang yang ditunjuk untuk mempromosikan atau mempresentasikan atau memaparkan di perusahaannya, disuruh sama bos, kita diminta tolong sama bos, berarti teman-teman itu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena teman-teman sudah dipercaya oleh bosnya untuk membawakan nama perusahaannya dia di depan stakeholder. Dan teman-teman ini, kalau misalnya saya tulis di sini ya, jadi teman-teman itu sebenarnya sedang mewakili perusahaan dan menjunjung nama baik citra perusahaannya. Itu ada di tangan teman-teman tuh. Jadi tergantung teman-teman. Kalau misalnya presentasinya bagus, maka perusahaannya akan bagus. Tapi kalau teman-teman presentasinya nggak bagus, atau mungkin kurang bagus, atau mungkin tidak layak didengar, bahkan nanti orang atau yang menjadi stakeholder kita akan ngerasa, kok nggak profesional banget sih yang bawain presentasi, kok gini ya gitu. Tidak ada keterkaitan atau tidak ada ketertarikan terhadap produk yang akan kita jual seperti itu. Jadi ini sangat-sangat menentukan sebenarnya perusahaan teman-teman itu mau dibawa kemana pada saat pemaparan kepada perusahaan lain. Itu dia teman-teman untuk pembahasan pertemuan 2 kita di kuliah komunikasi publik dan presentasi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.